Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang mu'allaf yang terkena santet. Berikut ceritanya. Namaku Safriani, usiaku 38 tahun. Aku berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Keluarga kami termasuk kelas menengah. Sejak kecil aku sudah dididik dengan ajaran dan nilai-nilai Kristiani. Pendidikan agama aku peroleh langsung dari orang tuaku dan aku tumbuh menjadi seorang pemeluk Kristen yang fanatik. Di kampungku, ayah adalah seorang yang disegani dan dihormati. Keturunan dari keluarga ayah adalah orang terpandang. Bahkan nenekku seorang pemuka adat di Tanah Karo. Jika ada upacara adat, nenek dan ayahku sangat ditunggu kehadirannya karena perannya yang amat penting. Tanpa kehadiran mereka, acara adat pasti akan dibatalkan. Begitulah masyarakat menghormati keluarga. Tahun 1992, aku hijrah ke ibu kota Jakarta. Aku menumpang hidup pada saudara ibuku. Saat itu aku masih duduk di bangku kuliah. Tempatnya Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta. Ayahku adalah seorang penganut Kristen Protestan yang fanatik. Dia sangat risau melepaskan aku menuntut ilmu di ibu kota. Setiap saat dia menelponku memberi petuah dan wejangan tentang agama. Bahkan setiap minggu dia mengingatkanku untuk rajin pergi beribadah ke gereja. Suka duka di kampus aku alami. Hidup jauh dari orang tua dan harus bersabar menunggu kiriman orang tua adalah dinamika tersendiri. Begitu juga dalam hal cinta. Ketika menginjak tahun keempat, aku jatuh cinta kepada seorang pria muslim, Rizal namanya. Tampaknya dia pun mempunyai perasaan yang sama kepadaku, tapi dia mempunyai syarat khusus. Kalau mau serius berhubungan dengannya, aku harus masuk Islam. Tawaran ini tentu saja aku tolak mentah-mentah. Maka akhirnya kami putus. Tapi diam-diam aku penasaran atas sikap keras mantanku itu. Mengapa tidak goyah keyakinannya? Rasa penasaran ini mendorongku untuk banyak membaca dan mempelajari Islam. Aku coba melahap buku-buku Islam untuk hal yang tidak jelas. Aku sering bertanya kepada teman-teman. Dari sinilah tanpa aku sadari muncul ketertarikanku terhadap Islam. Ketertarikanku kepada Islam benar-benar datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Sikapku yang dulu keras bahkan bisa dibilang anti-Islam pelan-pelan luluh setelah membaca dan mempelajari Islam. Lucunya, aku malah lupa dengan mantanku yang membuatku penasaran kepada Islam. Saking tertariknya aku mempelajari Islam. Pelan tapi pasti aku berada di persimpangan jalan. Tinggal menunggu waktu aku mengucapkan selamat tinggal kepada agamaku yang lama. Tapi di sisi lain aku ingat orang tua dan keluargaku. Apa kata mereka kalau nanti aku pindah agama? Ini tentu saja membuat pikiranku kalut dan stres.
Di tengah persoalan itu, aku sering terbangun jika mendengar suara adzan subuh. Rasanya kesumpekan hidupku berkurang kalau sudah mendengarkan adzan. Selesai mendengarkan adzan, sering terdengar suara halus yang memintaku agar beriman secara benar. Pada tahun 1996, keinginan untuk masuk Islam semakin kuat. Aku pun sudah selesai kuliah. Teman-teman kuliah dulu yang bersimpati denganku mendukung keinginanku. Maka akhirnya pada bulan Ramadan tahun itu juga aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikrar menjadi seorang muslim. Tidak berapa lama kemudian hubunganku yang sempat putus dengan Rizal terjalin kembali. Masih di tahun yang sama, kami akhirnya memutuskan untuk membentuk mahligai rumah tangga. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagiku. Rasa haru dan gembira pada saat itu tidak terlupakan. Aku merasakan betapa senangnya. Sudah dapat aku tebak, pilihanku pasti akan membuat keluarga besarku marah. Mengingat betapa fanatiknya keluargaku dengan agama lamaku, keluarga menyindir, mencela, dan bahkan menuduh aku sesat. Mereka juga berusaha untuk menarikku kembali ke agama lama. Tapi yang paling berat adalah tantangan dari ayahku. Aku dimarahi dan dicaci maki habis-habisan karena dianggap telah berkhianat. Ayah juga mengancam tidak akan menerima aku sebagai anak kandungnya lagi jika aku tidak kembali ke agama lama. Semua itu aku hadapi dengan sabar dan tabah. Pada tahun 2006, aku mengalami koma beberapa hari di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dokter mengatakan aku terkena penyakit stroke. Separuh badan sebelah kananku mati rasa. Mulutku miring, mengeluarkan air liur. 2 bulan aku dirawat inap. Suamiku pontang-panting mencari uang untuk biaya perawatanku. Aku akui Bang Rizal adalah suami yang benar-benar bertanggung jawab terhadap keluarga. Aku bersyukur menjadi istrinya. Karena dana telah menipis, aku tak tega melihat suamiku yang setiap hari merawatku dan anak-anak serta mencari nafkah siang malam. Aku meminta kepada dokter agar dapat menjalani rawat jalan. Dokter pun mengizinkan. Ada keanehan pada penyakit yang aku derita. Bukan aku saja yang merasakannya, tapi juga suamiku. Maka kami pun berembuk untuk menjalani pengobatan. Tabib yang mengobatiku menyatakan aku terkena santet. Ada orang yang sangat benci denganku, ingin mencelakakanku. Aku menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku beriman pada qada dan qadarnya. Aku dibekali dengan doa-doa dan bacaan Al-Quran. Aku juga diminta agar taat melaksanakan ajaran agama, termasuk sholat. Alhamdulillah, tidak berselang lama Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doaku. Aku sehat seperti semula dan bisa kembali beraktivitas. Maha besar Allah, rasa syukurku tidak henti-hentinya.
dan itu membuatku semakin termotivasi untuk mendalami Islam. Oke guys, itulah tadi kisah seorang mu'allaf yang terkena santet. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum